Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 9 lebih 23 menit guys, di tanggal 18 November 2022 hari Jumat. Dan untuk keadaan global crypto market cap hari ini naik cukup ya sedikit banget lah ya, di 0,33%, disusul oleh Bitcoin naiknya cuma 0,29% ya dalam waktu 24 jam ya setelah pergantian candle hari ini guys. Disusul oleh Ethereum yang masih merah ya di 1,37%. BNB juga masih merah di 1,05% guys. XRP cukup lumayan di naik 0,7% ya. Dan untuk Solana ini cukup lumayan untuk penurunannya di 6,38%. Nanti kita akan bahas kenapa Solana ini lagi turun guys. Kemudian untuk kenaikan paling tinggi ini ada Litecoin guys. Dari peringkat 100 altcoin dengan market cap yang paling besar guys. Disusul oleh Leo di 5,69 ya, Arweave di 5,65, dan Trust Wallet Token guys, ini juga menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan banget guys dalam waktu 7 hari, di mana Trust Wallet kemarin sudah meluncurkan untuk fitur ekstensi di browser guys. Ini keren banget. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin seperti yang terlihat di sini ya, akhirnya pola symmetrical triangle akhirnya breakout guys, seperti yang terlihat di sini ya. Ini cukup signifikan banget. Dalam 4 jam terakhir kenaikannya di 1,86% guys. Ini bagus dengan body candle yang cukup tebal juga ya. Dan kita doakan semoga ini akan menjadi awal untuk target resisten berikutnya guys. Khususnya untuk harga di sekitaran 16.000 atau 17.000 ya. Atau nanti akan menuju ke resisten berikutnya di harga sekitaran 17.640 guys. Kita lihat aja nanti perkembangannya bagaimana. Dan untuk Solana guys, seperti yang terlihat di sini, dalam beberapa jam kemarin ya, mengalami penurunan yang cukup signifikan juga, sekitar minus 8,56% ya dalam waktu 2 hari ini guys. Menyusul adanya informasi yang cukup mengejutkan juga guys. Dan kita baca saja informasinya. Yang pertama datang dari protos.com. Nah, di sini ya diinformasikan bahwa hubungan dekat Solana dengan FTX ini menyebabkan kerusakan finansial dan juga struktural, guys. Jadi dampak dari ledakan FTX yang dirasakan di seluruh industri kripto dengan perusahaan yang seharusnya diselamatkan ya oleh bursa sekarang itu terseret bersama dengan penyelamat mereka sebelumnya, yaitu Sam Bankman-Fried. Sementara banyak dari mereka yang paling terpukul adalah entitas terpusat ya seperti pertukaran kustodian dan platform pinjaman. Seluruh ekosistem blockchain juga terlihat dalam kondisi buruk berdasarkan kedekatannya dengan FTX dan Alameda Research. Sejak menjadi jelas ya bahwa FTX dan Alameda sedang berjuang, harga Solana telah turun guys lebih dari 50%. Bertahan selama beberapa hari terakhir dan Alameda adalah pendukung terbesar Solana dan Bankman-Fried sangat mempromosikannya sebagai pesaing Ethereum guys. Penurunan ini jauh lebih besar ya daripada token jaringan lainnya seperti Ethereum, Matic, Avax atau BNB yang turun antara 25% dan 15% saja selama periode yang sama guys. Tekanan jual lebih lanjut kemungkinan akan mengikuti karena aset FTX dan Alameda dilikuidasi guys. Menurut neraca yang bocor yang memicu pelarian di FTX dengan bantuan dari kepala Binance Beng Zhao, Alameda memegang 292 juta dolar dalam bentuk Solana itu yang tidak terkunci guys. Kemudian 863 juta dolar dalam bentuk Solana terkunci. Dan 41 juta dolar untuk jaminan Solananya guys. Kerusakan tidak hanya finansial, tetapi juga struktural guys. Karena keruntuhan FTX memicu volatilitas besar di seluruh pasar kripto. Blockchain Solana yang mendasari dilaporkan mengalami penurunan kinerja, mengganggu likuiditas pada protokol peminjaman DeFi Solana. Dalam ekosistem Solana yang lebih luas, FTX dan Alameda memberikan dukungan erat kepada tim yang sedang mengembangkan apa yang pernah dianggap sebagai pembunuh Ethereum yang potensial. Banyak dari token proyek tersebut disebut sebagai Coin Sam. Meskipun benar ya bahwa FTX Venture dan juga Alameda memiliki investasi dalam putaran pendanaan kripto yang mengejutkan, yaitu sekitar 255 juta dolar menurut The Block. Beberapa proyek andalan Solana lebih bergantung pada kerajaan SBF daripada di tempat lain. Aset terbungkus Solana tidak dipatok pada berita yang dikeluarkan oleh FTX dan juga Alameda. Dengan rate Bitcoin Solana ya saat ini hanya bernilai 1.315 dolar di CoinGecko, disertai dengan peringatan bahwa token Solana Bitcoin atau Bitcoin yang di wrap Solana ini adalah token
Bitcoin yang terbungkus yang dikeluarkan oleh FTX atau Alameda guys. Dan kedua entitas ini telah mengajukan kebangkrutan Chapter 11 dan token Bitcoin tidak lagi dapat ditebus guys. Menyusul peretasan FTX senilai 477 juta dolar, ada kekhawatiran bahwa kunci pribadi Serum yang merupakan pertukaran terdesentralisasi berbasis Solana telah disusupi. Alih-alih dikendalikan oleh DAO dari bursanya, kuncinya dipegang oleh FTX yang mengarah ke penempatan ulang dari fork protokol secara tergesa-gesa yang sekarang dikendalikan oleh Multisig yang dikendalikan oleh tim pengembang yang terpercaya guys. Saat pertumpahan darah di pasar kripto berlanjut, pasti akan ada lebih banyak kegagalan dan pengumuman kebangkrutan yang akan datang. Namun sebuah pernyataan dari Solana Foundation merinci keterpaparannya terhadap peristiwa baru-baru ini, yaitu meyakinkan bahwa kurang dari 1% dari kas atau setara kas Solana Foundation disimpan di FTX dan bahwa dampak pada operasi Solana Foundation dapat diabaikan. Sementara Solana tampaknya akan menghadapi masa-masa sulit dalam jangka pendek hingga menengah. Yayasan ataupun Foundation Solana ini tampaknya yakin ya ada banyak landasan pacu di depan. Komunitas kripto memiliki ingatan yang pendek dan bahkan setelah semua skandal terungkap selama seminggu terakhir, kita mungkin belum melihat akhir dari Sam Bankman-Fried. Dan tentu saja guys, dengan keterlibatan SBF ataupun Alameda Research ini yang mempunyai andil besar ya dalam pengembangan project Solana. Nah, di sini khususnya untuk stablecoin yang dibangun di jaringan Solana ini terkena imbasnya guys. Salah satunya seperti yang dilansir di You.Today, yaitu Binance ini telah menghentikan untuk deposit USDT dan USDC yang berbasis Solana atau yang dibangun di jaringan Solana guys. Jadi Binance yang merupakan bursa cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan yang dilaporkan telah menghentikan deposit stablecoin Tether dan juga USDC coin yang berbasis Solana guys. Pengguna platform perdagangan tidak akan dapat menyetorkan token hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ini terjadi setelah OKX, pertukaran cryptocurrency besar lainnya, juga menghapus versi Solana dari dua stablecoin terbesar tersebut guys. BitMEX mengikuti contoh Binance dengan bergerak untuk menangguhkan setoran dari token yang disebutkan di atas. Tether dan juga USD coin masing-masing adalah cryptocurrency terbesar ketiga ya dan keempat berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Pada September 2022, Tether menjadi stablecoin pertama yang diluncurkan di Solana. Dan saat itu, sebutan Ethereum Killer teratas masih merupakan blockchain yang relatif tidak jelas. Dan USDC Circle dipindahkan ke blockchain Solana sebulan kemudian. Kejatuhan cepat dari FTX diterjemahkan ke dalam sentimen yang memburuk untuk seluruh ekosistem Solana. Aplikasi terdesentralisasi berbasis Solana telah mengeluarkan dana senilai 700 juta dolar guys di tengah krisis yang sedang berlangsung ini. Pada 10 November, Solana Foundation mengklarifikasi ya bahwa mereka memiliki 1 juta dolar dalam bentuk tunai atau setara tunai yang disimpan di bursa yang sekarang sudah tidak beroperasi guys. Itu tidak dapat mengakses aset ini karena macet di platform. Selain itu juga ya, dari Cointelegraph juga dilansir bahwa Binance, OKX, kemudian Bybit juga menangguhkan deposit USDT dan juga USDC di Solana guys. Jadi pertukaran cryptocurrency utama ya terus melakukan tindakan setelah keruntuhan FTX kemarin dan sekarang menghentikan setoran di Tether berbasis Solana guys. Dan juga USD coin guys atau USDC. Binance mengumumkan pada 17 November kemarin ya bahwa deposit USDT dan USDC berbasis Solana telah ditangguhkan sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut di platformnya guys. Pertukaran menyebut token sebagai USDT dan USDC yang berbasis Solana karena stablecoin tersebut tetap tersedia untuk disimpan melalui blockchain lain. Binance tidak memberikan informasi lebih lanjut ya tentang tindakan tersebut dan menambahkan bahwa berhak atas kebijakannya sendiri untuk mengubah atau membatalkan pengumuman ini kapan saja dan untuk alasan apapun tanpa pemberitahuan sebelumnya guys. Kata perusahaan kemudian melanjutkan deposit untuk Solana USDT. Pertukaran lain ya seperti OKX kemudian Bybit juga telah menghapus stablecoin berbasis Solana untuk deposit guys. Jadi OKX menangguhkan setoran mereka ya pada pukul 3 waktu UTC ya pada 17 November kemarin. Dan sementara Bybit dilaporkan juga menonaktifkan setoran tersebut pada 17 November. Seperti yang terlihat ya di gambar ini guys. Menurut data on-chain, supply Solana USDC itu 62% lebih besar dari supply Solana USDT. Dan jumlah total USDC yang beredar di Solana berjumlah 5 miliar dolar. Atau 11% dari total kapitalisasi pasar token pada saat penulisan guys. Jumlah total USDT berbasis Solana mencapai 1,9 miliar token setara dengan 1,9 miliar dolar ya. Dan
hanya sekitar 1,3% saja dari total kapitalisasi pasar USDT. Circle, penerbit USDC, kemudian turun ke Twitter ya untuk menyatakan bahwa USDC di Solana itu beroperasi seperti biasa dan tidak ada masalah dengan penerbitan atau penukaran stablecoin-nya guys. USDC selalu dapat ditebus 1:1 ya untuk dolar Amerika Serikat dan jumlah berapapun dan kapan saja gratis dan akan selalu ada. Tambah perusahaan tersebut guys. Penangguhan USDT dan USDC yang berbasis Solana ini telah memicu lebih banyak lagi penurunan ya untuk Solana dengan cryptocurrency yang anjlok 7% karena berita terbaru ini guys. Dan pada saat penulisan, Solana diperdagangkan pada 13,1 dolar ya, turun sekitar 60% selama 30 hari terakhir menurut CoinGecko. Berita ini muncul segera setelah Binance mengumumkan rencana untuk menghapus USDC guys sebagai aset yang dapat diperdagangkan dari platformnya, dan pertukaran memungkinkan setoran USDC tetapi secara otomatis mengubahnya menjadi stablecoin internal yaitu Binance USD atau BUSD guys. Jadi dengan beberapa langkah yang dilakukan oleh beberapa exchange besar ini ya, maka sikap kita tentunya ya sebagai orang yang mempunyai aset di Binance ataupun OKX atau Bybit ataupun di exchange yang lain ya, kita harus mengantisipasi hal ini guys. Khususnya untuk kepemilikan USDC dan juga USDT di jaringan Solana agar kita mengamankan dulu guys, atau seenggak-enggaknya kita rubah dulu USDT ataupun USDC kita yang di jaringan Solana itu ke USDT di jaringan yang lain atau ke stablecoin dari exchange tersebut ya. Contohnya kalau di Binance itu ada BUSD ya untuk stablecoin internalnya. Nah tujuannya kenapa guys? Jadi karena USDT dan USDC yang berbasis Solana ini ada hubungan dengan Sam Bankman-Fried ya, ataupun Alameda Research, di mana mereka itu berinvestasi yang cukup besar juga ya di Solana. Ya siapa tahu gitu kan ya, kali aja tiba-tiba SBF ini mengambil ataupun menjual USDT dan USDC mereka yang telah diinvestasikan secara mendadak ya tanpa pemberitahuan dan langsung membuat kedua stablecoin tersebut di-peg guys. Jadi lepas dari harga tetapnya yaitu 1:1 dengan 1 dolar guys. Nah ini yang dikhawatirkan. Maka dari itu sikap kita ya antisipasi aja gitu kan ya, karena harganya juga tidak akan berubah ya jika kita rubah ke stablecoin yang lain, tetap 1:1. Tapi dari segi security, keamanan itu akan lebih terjamin. Jadi saran saya, jika kalian mempunyai USDT dan USDC di jaringan Solana, sebaiknya dirubah dulu ke jaringan lain ya, ataupun bisa ditarik dulu untuk dicairkan dulu untuk keamanan ya, itu saran saja. Kemudian selanjutnya ya untuk intermezzo aja dari watcher.guru, di sini diinformasikan bahwa ratusan karyawan dari Twitter ini telah mengucapkan selamat tinggal guys, atau kebanyakan mereka tuh resign secara pribadi. Nah ini menarik ya. Jadi ketika Elon Musk mengambil alih Twitter, pemecatan menjadi pembicaraan di kota guys, dan kontraktor diberhentikan secara massal dengan pemberitahuan minimal. Namun sekarang sepertinya tabel telah berubah, dan karena lingkungan Elon Musk yang sangat keras, ratusan karyawan Twitter telah meletakkan kertas mereka ya atau resign. Awal pekan ini Elon Musk mengirimi karyawan email tentang visinya ya tentang Twitter 2.0 dan bagaimana itu membutuhkan jam yang panjang guys. Karena itu akan menjadi intensitas tinggi dan sangat keras. Eksekutif selanjutnya meminta karyawan untuk menandatangani formulir online pada pukul 17 waktu AT pada hari Kamis untuk melakukan hal yang sama. Syaratnya, jika karyawan menolak menandatangani formulir, mereka akan menerima uang pesangon selama 3 bulan. Setelah tenggat waktu tercapai, ratusan karyawan mulai memposting pesan perpisahan dan emosi salut di Slack, menyatakan bahwa mereka telah mengatakan tidak kepada Elon Musk. Selain itu, bahkan di platform media sosial, karyawan mulai men-tweet tentang akhir masa jabatan mereka di perusahaan. Orang-orang yang menggunakan emoji salut telah secara terang-terangan memutuskan ya untuk tidak mengikuti pengaturan ulang budaya Twitter 2.0 Elon Musk ini. Terlepas dari keputusan mereka untuk keluar, kebanyakan dari mereka mengakui bahwa mereka mencintai ya waktu mereka di perusahaan Twitter ini guys. Kantor Twitter ditutup, mengingat karyawan telah memilih untuk pergi. Perusahaan mengumumkan melalui email bahwa mereka akan menutup gedung perkantorannya dan menonaktifkan akses rencana karyawan hingga Senin guys. Jadi ini bisa disimpulkan sebagai efek dari kekecewaan para karyawan Twitter ya dengan pemecatan yang bisa dianggap semena-mena ya oleh Elon Musk ini. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan Elon Musk secara sepihak karena pasti kedua belah pihak ini mempunyai kepentingannya masing-masing guys. Tapi dengan adanya kabar ini ya, dengan banyaknya karyawan Twitter yang resign, ini juga bisa berakibat buruk kepada Twitter itu sendiri. Dan jika ini terus berlanjut, maka bisa aja ya Twitter ini down guys, karena nggak ada yang mengoperasikannya.
Iya nggak? Secara logika kan seperti itu ya. Jadi menarik ya mengikuti perkembangan ini. Dan nanti kita akan update lagi untuk info-info yang seru guys. Jadi tetap stay tune. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.